Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gladys, yang kami sayangi, kepada teman-teman Universitas Nusa Bangsa jurusan Kimia. Berikut kami akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Bioanorganik yang akan disampaikan oleh Tina Asmita Nadeak dan Risma Waldatul Rahmat. Presentasi yang akan kami sampaikan berisi tentang jurnal penelitian dengan judul Sintesis Kompleks Asam Amino Skip Base Nikel 2 sebagai potensi obat anti kanker secara in vitro. Agenda layout yang akan kami sampaikan terdiri atas 1. Pendahuluan, 2. Eksperimental, 3. Hasil dan diskusi, 4. Kesimpulan. Penemuan signifikan bahwa cisplatin berfungsi sebagai agen kemoterapi dengan cepat mendorong terobosan signifikan dalam kompleks anti kanker berbasis logam. Baru-baru ini, cisplatin dan analognya seperti karboplatin dan oksaplatin masih digunakan di seluruh dunia untuk pengobatan berbagai jenis kanker. Dalam penelitian ini, serangkaian kompleks triptofan skip basa nikel 2 telah disintesis dan dikarakterisasi sebagai agen anti kanker yang potensial. Aktivitas antiproliferatif in vitro dari kompleks 1 dan 3 diselidiki dengan sitotoksitas terhadap 4 jalur sel kanker, serta jalur sel non-tumerigenik ACF, untuk menjelaskan kemungkinan mekanisme anti-kanker. Dampak kompleks 2 terhadap ECA109 dievaluasi untuk morfologi sel, apoptosis, autofagi, spesies oksigen reaktif, potensi membran mitokondria, penghentian siklus sel. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama ada elemental analyzer dan FTIR. Pada bahan ada salicylaldehyde dan sisanya dapat dilihat pada slide. Cara kerja yang pertama yaitu sintesis kompleks. Yang pertama, sintesis kompleks 1, D-triptofan dan kalium hidroksida dilarutkan dalam metanol 15 ml pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan metanol sebanyak 3 ml ditambahkan salicylaldehyde dan diaduk selama 2 jam. Kemudian ditambahkan nikel asetat tetahidrat tetes demi tetes dan diaduk selama 2 jam. Setelah itu ditambahkan 10 fenatrolin dan diaduk terus-menerus selama 3 jam. Larutan yang dihasilkan ditahan pada suhu kamar selama berminggu-minggu, kemudian diperoleh kristal balok hijau yang sesuai untuk difraksi sinar X. Selanjutnya yaitu sintesis kompleks 2. Yang pertama, pembuatan kompleks 2 mengikuti prosedur yang sama dengan kompleks 1, kecuali larutan salicylaldehyde diganti dengan larutan ofanilin dalam metanol 3 ml. Kristal tunggal berwarna hijau dari kompleks 2 yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh pada suhu kamar. Spektrum IR dari kompleks 2 ditunjukkan pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu sintesis kompleks 3. Pembuatan kompleks 3 mengikuti prosedur yang sama dengan kompleks 1, kecuali larutan salicylaldehyde diganti dengan 2-hidroksi-1-naftaldehid dalam metanol 3 ml. Kristal hijau dari kompleks 3 yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh pada suhu kamar, dan spektrum IR dari kompleks 3 ditunjukkan pada gambar tersebut. Cara kerja selanjutnya yaitu kristalografi sinar X. Data difraksi sinar X kompleks 1, 2, dan 3 dikumpulkan. Setelah itu, pada suhu 298 Kelvin, diradiasi dengan radiasi MOKA menggunakan difraktometer. Data kristalografi dan rincian eksperimental untuk analisis struktural dari kompleks 1, 2, dan 3 dirangkum dalam tabel yang tertera pada slide. Budaya sel. 1. Sitotoksitas di vitro pengujian kadar logam. Pengujian kadar logam metode 3,4,5-dimetiltiazol 2-il 2,5-dipeniltetrazolium bromide
digunakan untuk menguji sitotoksisitas in vitro. Kompleks 1,3 ligan L1, L2, dan L3 dan cisplatin dilarutkan dalam DMSO pada konsentrasi 2 mikroM sebagai larutan stok untuk apoptosis oleh pewarnaan Hodge 33342 dengan kepadatan 2105 sel per sumurnya. Sel ECA 109 dikultur dalam plat 6 sumur selama 24 jam. Setelah itu media diganti dengan konsentrasi kompleks 2 yang berbeda dan diinkubasi selama 24 jam lagi. Kemudian sel dicuci 2 kali dengan PBS dingin diwarnai dengan 10 mikrogram per mili Hodge 33342 selama 15 menit dan difoto dengan mikroskop fluoresensi bermerek Nikon Eclipse TIE Nikon instrumen dari Jepang. 3. Pewarnaan akridin orange ganda. Pewarnaan ganda AO atau EB digunakan untuk mengamati perubahan sel apoptosis. Sel ECA 109 dibiarkan dalam 6 piring sumur selama 24 jam. Kemudian sel-sel dirawat dengan konsentrasi kompleks 2 yang berbeda selama 24 jam. Setelah itu sel dicuci 2 kali dengan PBS dingin diwarnai dengan 1000 mikrogram per mili AO atau EB selama 10 menit dan dipoto dengan mikroskop fluoresensi. 4. Studi tingkat spesies oksigen reaktif. Sel ECA 109 disemai ke dalam plat 6 sumur dengan kepadatan 2105 sel per sumur dan diinkubasi selama 24 jam. Kemudian media diganti dan diinkubasi dengan konsentrasi kompleks 2 yang berbeda selama 24 jam. Setelah itu sel dicuci 2 kali dengan PBS dingin diwarnai dengan 10 mikroM DCFHDA selama 30 menit dan difoto dengan mikroskop fluoresensi bermerek Nikon Eclipse dari Jepang. 5. Apoptosis dengan flow cytometry. Berbagai tahapan apoptosis yang diinduksi oleh kompleks 2 ditentukan dengan pewarnaan aneksin VPE dan 7-AAD sesuai dengan protokol pabrik untuk kit deteksi apoptosis aneksit. 5. Sel ECA 109 diunggulkan di 6 well plat dengan kepadatan 2105 sel per sumur dan dikultur pada 37 derajat Celcius dalam 5% CO2 selama 24 jam. Kemudian konsentrasi yang berbeda dari kompleks 2 ditambahkan ke dalam sumur di atas dan diinkubasi selama 24 jam. Sel-sel disuspensi kembali dalam bahan pengikat diwarnai dengan 5 mikroliter aneksin VPE dan 5 mikroliter 7-AAD pada suhu kamar selama 15 menit dan dianalisis menggunakan sel ECA 109 diunggulkan dalam 6 piring sumur dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius dalam 5% CO2 selama 24 jam. Kemudian media diganti dengan konsentrasi kompleks 2 yang berbeda selama 24 jam. Setelah itu media dibuang dan selnya dicuci 2 kali dengan PBS dingin. Kemudian sel diwarnai dengan larutan MDC selama 15 menit dan data diperoleh dengan flow cytometry. Analisis statistik. Semua percobaan diulang 3 kali. Signifikansi statistik dievaluasi dengan uji T-student dan bintang 1 berarti P lebih kecil daripada 0,05, bintang 2 berarti P lebih kecil daripada 0,01 dan bintang 3 berarti P lebih kecil daripada 0,001. Hasil dan diskusi. 1. Sintesis kompleks dan ligan. Kompleks 1, 2, dan 3 disintesis dengan metode 1 pot seperti yang digambarkan dalam skema 1. Kompleks 1, 2, dan 3 dikarakterisasi menggunakan kristalografi sinar X kristal tunggal, analisis elemen, dan spektrum IR. Prosedur sintesis rinci ada pada skema. Struktur kristal kompleks Re nikel 2. Kompleks 1 dan 2 masing-masing memiliki satu monomer molekul dependen dalam unit asisimetrisnya dan 2 molekul independen dalam kompleks 3 dalam unit asimetris. 3.
Uji sitoksitas in vitro, aktivitas sitotoksis dari ligan L1, L2, dan L3, dan 3 kompleks eksa koordinat oktahedral nikel 2, 1-3, dan nikel CH3COO2 kali dievaluasi terhadap 4 baris sel kanker manusia, termasuk kanker payudara MCF7, kanker lambung SKC7901, kanker esofagus ECA109, dan karsinoma hepatoseluler HEP-G2, serta HSF sel manusia normal menggunakan metode MTT4, analisis morfologi sel dengan AO atau AB, apoptosisi dan nekrosis seperti yang umum terjadi, respons seluler kompleks antikanker terhadap kanker dihedral yang dibentuk oleh bidang ekuator dan ligan sel, selalu menyebabkan perubahan morfologi sel. Acridine orange atau AO atau ethidium bromide atau EB digunakan bersama untuk membedakan antara sel viabel, apoptosis, dan nekrotik di mana sel hidup berwarna hijau cerah. Penentuan tingkat spesies oksigen reaktif intraseluler. Peningkatan kadar ROS intraseluler dapat mengakibatkan disfungsi mitokondria, memasuki nukleus menyebabkan kerusakan DNA, dan akhirnya menyebabkan apoptosis sel. Untuk menjelaskan hubungan antara sitotoksitas dan pembentukan ROS, sel ECA109 dipaparkan pada 20 mikroM dan 40 mikroM kompleks 2 selama 24 jam. Dan kemudian kadar ROS dievaluasi menggunakan 2,7-diklorodihidrofluoroethane diasetat atau DCF-HDA sebagai propfluorescence pewarna DCF-HDA dapat dibelah. Hasil dan diskusi yang selanjutnya yaitu autofagi yang diinduksi oleh kompleks 2. Autofagi atau autofagositosis adalah proses katabolik seluler yang menyebabkan degradasi komponen sel itu sendiri menggunakan lisosom. Autofagi telah dianggap sebagai respon kelangsungan hidup terhadap faktor pertumbuhan atau kekurangan nutrisi dan juga memiliki peran penting dalam penekanan sel tumor. Untuk mengetahui efek autofagi dari kompleks 2 pada sel EK190, sel tersebut diberi kompleks 2 selama 24 jam dan kemudian diwarnai dengan MDC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B, intensitas pewarnaan MDC meningkat secara signifikan setelah pengobatan dengan 20 mikromolar dan 40 mikromolar kompleks 2 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa kompleks 2 dapat meningkatkan tingkat autofagi sel EK190 dengan cara yang bergantung pada dosis. Untuk menyelidiki apakah autofagi mempengaruhi viabilitas sel, dilakukan dengan cara sel EK109 diperlakukan dengan penambahan kompleks 2 menggunakan konsentrasi yang berbeda dengan atau tanpa penghambat autofagi yaitu 3-metil adenin atau 3-MA. Seperti yang ditunjukkan pada gambar C dan D, 3-MA memiliki non-toksisitas terhadap sel, tetapi 3-MA menurunkan viabilitas sel yang disebabkan oleh kompleks 2 dalam berbagai derajat, yang menunjukkan bahwa autofagi menghambat kematian sel. Selanjutnya yaitu disfungsi mitokondria yang diinduksi oleh kompleks 2. Disfungsi mitokondria yang terkait dengan apoptosis diuji menggunakan JC1 sebagai probe fluorescen. JC1 membentuk agregat dan memancarkan fluorensi merah sesuai dengan potensi membran mitokondria yang tinggi. Setelah disfungsi mitokondria, potensi membran mitokondria akan menurun dan JC1 membentuk monomer dan memancarkan fluorensi hijau seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah 24 jam inkubasi dengan kompleks 2, fluorensi hijau monomer JC1 meningkat dari 4,69% yaitu kontrol menjadi 6,86% yaitu dengan konsentrasi 2 mikromolar dan 49,5% dengan konsentrasi 40 mikromolar, menunjukkan hilangnya MMP atau potensi membran mitokondria.
Hasil dan diskusi yang ke-8 yaitu uji penangkap siklus sel. Penghambat proliferasi sel kanker oleh obat sitotoksis dapat disebabkan oleh penghentian siklus sel, apoptosis atau kombinasi keduanya. Untuk mengetahui apakah efek antiproliferatif kompleks 2 pada sel EK109 dipicu oleh penghentian siklus sel, rasio fase siklus sel diukur dengan flow sitometri dengan pewarnaan propidium iodida atau PI. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada kontrol, presentasi sel pada fase G2 adalah 6,35%. Setelah sel-sel diinkubasi dengan konsentrasi kompleks 2 yang berbeda, maka presentasi sel pada fase G2 adalah 7,21% untuk 20 mikromolar dan 19,84% untuk 40 mikromolar. Sedangkan presentasi sel pada fase G0 masing-masing adalah 63,82% untuk kontrol, 59,51% untuk 20 mikromolar, dan 48,84% untuk 40 mikromolar. Jelas hasil ini menunjukkan bahwa kompleks 2 menghambat pertumbuhan sel di EK109 pada fase G2. Hasil dan diskusi yang selanjutnya yaitu ekspresi ulang keluarga BCL2 dan protein terkait autofagi. Protein keluarga BCL2 yang dikenal sebagai salah satu faktor pengatur penting apoptosis diteliti dalam penelitian ini dengan uji Western blot. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B, tingkat ekspresi protein anti-apoptosis BCL2 dan BCL-XL menurun secara signifikan, sedangkan protein pro-apoptosis BAX dan BET meningkat secara signifikan dengan cara yang bergantung pada konsentrasi setelah EK109 sel diekspos ke kompleks 2 selama 24 jam. Hasil ini menunjukkan bahwa kompleks 2 dapat menginduksi apoptosis di jalur mitokondria. Autofagi sebagai proses degradasi sel dapat diaktifkan dalam sel tumor selama aksi obat anti kanker. Dengan dimulainya autofagi dan pembentukan autofagosom, Beklin 1 mengikat LC3B dan berinteraksi dengan protein pengikat ubiquitin P62. Seperti yang ditunjukkan pada gambar C dan D, tingkat ekspresi Beklin 1 dan LC3B mengikat, sedangkan P62 menurun dengan cara yang bergantung pada konsentrasi setelah sel EK109 terpapar ke kompleks 2 selama 24 jam. Hasil ini menyarankan autofagi dapat diaktifkan selama tindakan anti kanker. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu 3 kompleks nikel 2 oktahedral heksakorinasi disintesis dan dikarakterisasi sebagai anti kanker potensial agent dalam penelitian ini. Studi mekanisme antitumor ini menunjukkan bahwa kompleks 2 dapat meningkatkan tingkat autofagi spesies oksigen reaktif dan menurunkan potensial membran mitokondria secara signifikan dengan cara yang bergantung pada dosis di sel EK109. Kompleks 2 dapat menghambat pertumbuhan sel dalam fase G2M. Selain itu, kompleks 2 dapat mengatur keluarga BCL2 dan protein yang berhubungan dengan autofagi dengan cara yang bergantung pada konsentrasi. Singkatnya, bahwa kompleks nikel basa asam aminosif ini dapat secara efektif menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama melalui disfungsi mitokondria, akumulasi ROS intraseluler, dan kerusakan DNA yang dimediasi oleh ROS. Dan penelitian ini akan membantu untuk desain sintesis asam aminosif yang baru. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.